Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya ketahuilah bahwa engkau tidak dapat menempuh jalan ini, bahwa engkau tidak bisa menempuh jalan ibadah kepada Allah dan membebani nafsu, memaksa nafsu yang nakal dan malas untuk melakukan kebaikan, membebaninya, memaksanya dengan beban menjauhi apa yang disenangi nafsu dan melakukan taat yang berat bagi nafsu. Jika engkau tidak memelihara dan selalu ingat kepada 3 perkara berikut ini tanpa putus dan tanpa lupa, artinya bahwa kita kada akan bisa terus-menerus istiqamah dalam taat kepada Allah. Kita tidak akan bisa memaksa nafsu yang malas melakukan kebaikan. Kita tidak bisa memaksa nafsu untuk menjauhi yang tidak disenanginya nafsu apabila kita tidak memelihara 3 perkara yang berikut ini. Yang pertama yang mesti kita pelihara adalah ingat firman-firman Allah Ta'ala tentang pemberian harapan dan menakut-nakuti. Yang kedua, ingat perbuatan Allah dalam menyiksa dan memberi ampun. Yang ketiga, ingat pembalasan Allah di akhirat, yaitu pahala dan siksa. Nah, 3 hal ini yang selalu ada agar kita bisa terus-menerus dalam ketaatan, dalam jalan yang lurus, agar kita bisa melawan nafsu. Jadi 3 perkara ini adalah modal kita untuk selalu istiqamah dalam kebaikan dan takwa. Perincian dari masing-masing 3 perkara ini memerlukan lampiran yang banyak sekali. Karena itu aku telah mengarang kitab, ujar Imam Ghazali, yang bernama Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab ini aku memberikan isyarat kepada kalimat-kalimat yang menunjukkan engkau kepada apa yang engkau maksud, insya Allah. Allah jualah zat yang menguasai pertolongan. Dalam kitab yang kita baca Minhajul Abidin ini hanya Sidin mengisyaratkan sebagiannya, sedangkan lengkapnya ada dalam kitab yang dikarang beliau, ngarannya Tanbihul Ghafilin. Pokok yang pertama, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah renungkan apa yang terdapat dalam kitab Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang membuat suka kepada ganjaran Allah dan ayat yang memberi harapan, serta ayat-ayat yang menakut-nakuti.
Ini yang selalu kita ingat apabila kita berhadapan dengan kesulitan melakukan ibadah. Inilah yang selalu kita baca, kita pahami apabila kita berat untuk melakukan ibadah. Carilah dalam Al-Quran ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang surga, yang menakut-nakuti tentang neraka. Di antara ayat yang memberi harapan ialah firman Allah Ta'ala, La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini ayat sangat menggembirakan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa kadada harapan artinya. Makanya aku ini kebanyakan sudah dosa, asa kadada harapan lagi diampuninya. Nah jangan. Aku ini asa kebanyakan salah lawan Tuhan, asa kadada harapan lagi dibukakan Tuhan hati untuk kebaikan. Jangan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, jadi artinya orang-orang yang punya pengalaman jahat, pengalaman buruk, pernah mencuri, pernah merampok, pernah berzina, pernah minum arak, pernah berjudi, pernah macam-macam. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan merasa putus asa. Jangan putus asa. Karena kalau putus asa, maka selamanya akan jauh dari Allah. Termasuk dalam putus asa adalah aku banyak bisi dosa, mau aku beribadah kagak diterima Tuhan juga. Nah itu putus asa. Mulai menuntut ilmu, malas mengaji, malas menuntut ilmu, karena baca nggak ada kau makai juga. Nah ini putus asa. Dimana tahunya kita bahwa kalau kita menuntut ilmu kada bakal memakai juga. Nah ini putus asa. Bapak turun mengaji, kada kawajo makai lagi. Nah jangan. Sungguh Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Orang yang menyembah berhala, orang yang minum arak, orang yang berzina, orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu sudah lengkap dosa-dosanya. Mana menyembah selain Allah, berzina, minum arak, riba. Tapi kalau orang yang demikian ini datang kepada Allah, mengakui, mengucapkan dua kalimat syahadat, seluruh dosa-dosa diampuni Allah. Innal Islam yajubbu ma qablah, bahwasanya Islam itu memutuskan apa-apa yang sebelumnya. Islam memutuskan apa-apa yang sebelumnya. Dengan masuk Islam, maka dia akan menjadi orang yang bersih, orang yang baru, laksana orang yang dilahirkan kembali. Wa may yaghfiru dzunub illallah, artinya tidak ada orang yang mengampuni dosa-dosa selain Allah. Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi, artinya Allah adalah zat yang mengampuni dosa hamba. Allah adalah zat yang menerima tobat hamba.
Walladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Artinya Allah Ta'ala adalah zat yang menerima tobat hamba-hambanya dan memberikan maaf perbuatan-perbuatan yang jelek. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, artinya Allah telah menetapkan, memberikan balas kasih. Allah sudah menetapkan itu atas dirinya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Artinya rahmatku itu bisa meratai segala yang wujud yang ada di alam semesta ini. Aku akan menetapkan rahmat pada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sudah nyata dapat rahmat Allah. Maka ada takwa apa? Bisa aja juga dapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu menguasai seluruh alam semesta ini. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, artinya sungguh Allah sangat balas kasih kepada manusia. Wa kana bil mu'minin rahima, artinya Allah Ta'ala itu sangat balas kasih kepada orang-orang yang beriman. Ayat-ayat ini yang kita baca tadi dan semisalnya adalah ayat-ayat yang dapat menimbulkan harapan raja di hati seorang hamba. Jadi artinya pengalaman-pengalaman buruk, kelakuan-kelakuan jahat yang dahulu jangan sampai itu menyebabkan kita putus asa. Dengarkanlah ayat-ayat ini, maka akan membuka hati kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat yang menimbulkan rasa takut pula, yaitu ya ibadi fattaqun, wahai para hambaku, takutlah kalian kepadaku. Nah, ini ayat-ayat yang berlawanan dengan di atas tadi. Hai hambaku, takutlah kalian kepadaku. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Artinya apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepadaku? Jangan berprasangka demikian. Jangan menyangka bahwa kita ini begitu mati habis perkara. Mbah mati habis itu perkara. Nah, ini sangkaan yang salah. Padahal dari mulai mati itulah sebenarnya timbul perkara. Waktu kita hidup ini belum ada masalah, belum ada perkara. Karena dunia ini laisat dara jaza. Dunia ini bukan tempat pembalasan. Dunia bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu adalah di akhirat. Jadi jangan beranggapan bila aku mati selesai. Justru kalau mati itulah mulai. Janganlah menyangka bahwa hidup kita ini sia-sia. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Artinya apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja, tidak diurus, tidak ditindak? Jangan menyangka itu. Kita bisa lulus dalam dunia dari intayan polisi. Banyak orang yang membunuh tapi kada tertangkap. Banyak orang yang mencuri tapi kada tertangkap. Banyak orang yang merampok kada terhukum. Jangan dikira akhirat macam itu.
Jangan dikira laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, artinya apa yang dijanjikan Allah tidaklah menjadi harapan kalian dan tidaklah menjadi harapan orang-orang ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira, artinya barang siapa berbuat jelek jahat maka ia akan dibalas jelek jahat dan ia tidak bakal menemukan penolong selain Allah dan tidak pula pembantu. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, artinya mereka menyangka bahwa mereka membaguskan usaha mereka. Ini ayat adalah agar kita jauh daripada menganggap baik, menganggap pasti baik apa yang sudah kita lakukan selama ini. Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun, dan akan jelas bagi mereka dari Allah apa yang mereka tidak menyangka. Menyangka itu asa untung sudah, asa masuk surga sudah mati. Ini penyakit orang-orang yang ahli ibadah tanpa didampingi ilmu yang bagus. Nya merasa asa untung sudah, nya rasa bakal ke surga sudah matinya. Ternyata di akhirat kaina berlainan dengan apa yang dia perkirakan dari dunia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, artinya aku akan memeriksa apa yang mereka perbuat lalu aku menjadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Banyak yang sudah beribadah dalam dunia, banyak sosialnya, banyak ibadahnya, banyak ilmunya, banyak kawan-kawannya orang saleh, banyak kawan-kawannya orang takwa, lalu inya sudah merasa aman. Nah, sudah merasa aman daripada bahaya-bahaya akhirat. Ternyata di akhirat ditimbang oleh Allah, dikumpulkan oleh Tuhan, nih amal kebaikan nih kamu selama hidup pernah berbuat kebaikan sekian puluh ratus juta. Kamu di dalam dunia pernah dulu sembahyang tiap-tiap malam tahajud. Kamu dalam dunia selalu memberi makan orang. Kamu dalam dunia selalu ini itu. Nah. Tetapi amal-amal kebaikan itu karena ada beberapa hal lalu menjadi debu yang berterbangan. Nah, jadi kita dituntut bukan hanya wajib belajar supaya amal itu diterima, supaya amal itu sah, tapi kita wajib juga belajar kayak apa amal itu supaya dapat dinikmati di akhirat. Banyak orang beramal dalam dunia, tapi begitu inya mati amalnya kada ada lagi hilang. Yang tadi ya Tuhan, faja'alnahu haba'an mansura. Apa yang menyebabkan amal-amal kita jadi hilang? Nah, dahulu sudah kita ketahui banyak penyebabnya, antara lain menyesal. Nah, kita menyesal berbuat baik, maka amal ibadah yang disesali itu jadi debu yang berterbangan karena apa-apa lagi. Adakah ada orang menyesal beribadah? Ada.
Dan banyak contohnya, ini manusia mulai kekanakan digaduh, mulai kekanakan diurus, diberi makan, disekolahakan, diberi pakaian, diongkosi sampai jadi sarjana, sampai jadi ulama. Sekalinya nang si orang diurus ini kada tahu-tahu lagi lawan seorang, kada tahu-tahu lagi sudah sugih. Nah, minjam punya aja kada mau minjami. Padahal ini mulai kekanakan kita gaduh, mulai kekanakan digaji, dipelihara, bisa kulahakan. Anak yatim piatu bang orangnya nih, kasihan, dipelihara, dididik, diguringakan di rumah sampai berhasil, sampai jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya, nah ini ganal-ganal pahalanya. Mendidik anak yatim piatu, memelihara, memberi makan, menyekolahkan, luar biasa pahalanya di sisi Allah. Satu saat si yatim piatu ini dewasa kaya raya, nang manggaduhnya anak minjam barang apa, ada mau minjaminya. Menyampang nak motor abah nak pakai, ada kawabah motor lu nak pakai juga. Nah. Lalu si orang ini menyesalnya aku bahari mau ongkosi ini. Sekali sudah sugih minjem sepeda motor aja kada kawa, menyesal. Nah, dengan menyesal itu maka seluruh kebaikan kita kepada orang tadi menjadi haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Nah itu mungkin dan sangat mungkin terjadi dalam dunia yang seperti ini. Kebaikan apapun bila mana disesali, maka itu menghancurkan kebaikan itu. Apalagi pulang disuarakan. Nah, ini bukan hanya menggugurkan dosa, menggugurkan amal, tapi menambah dosa. Menjampang sepeda motor aku, kada kawa bah angkat nih, kada kawa, lu nggak pakai. Menyesal di hati ini tuh huknya mengungkusi, itu huknya berjasa sekalinya nangka ini kelakuannya dalam hati ini menyesal, tuh habis sudah pahala. 30 tahun membinainya habis. Imbah itu pulang menyambat pulang ke orang lain. Nah, kalau itu akunya kan tuh dulu mengungkusinya, pinjam sepeda motor aja kada menjami. Kesal, disuarakan pulang ke lain. Nah ini ngarannya manni wal adza, berdosa jadinya. Nah jadi berdosa. Mana sudah gugur pahala-pahala yang telah lalu, mana berdosa pulang. Itu amal kebaikan. Di akhirat kena mati, ya Allah mana amalku, aku ada menggaduh anak yatim sampainya kaya, sampainya jadi tuan guru, jadi ulama. Mana amalnya ya Allah? Nah amalnya di Tuhan, tapi jadi debu yang berterbangan. Nah, jadi kalau kita mau ongkosi, membiayai, menafkahi orang, anggaplah hilang. Jangan sekali-kali hendak mengambil jasa lawan orang nang diungkusi itu. Kayaknya ngalih. Jangan berharap menggaduh anak yatim, menggaduh anak miskin, menggaduh siapakah membiayainya. Jangan berharap nyaman kayaknya menggaduh aku muntuha. Jangan. Begitu kita beri duit, anggap itu hilang ke laut duitnya. Tiap bulan kita menggajinya, memberi makaninya. Jangan merasa kita anak menggaji, anggap itu buang ke laut. Nah ini nang mau kayaknya di akhirat jadi balasan amal yang besar. Bila selama kita masih merasa berjasa, maka itu yang mengakibatkan tadi haba'an mansura. Dalam dunia itu menyangka banyak pahala, banyak menggaduh anak yatim, menggaduh orang miskin.
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu min amalin wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manzura. Aku akan memeriksa apa yang mereka perbuat, lalu aku menjadikan amal itu kebaikan debu yang berterbangan. Nah, jadi kita wajib juga belajar itu bukan hanya belajar kayak apa supaya sah sedekah, zakat, infak. Wajib kita belajar bagaimana zakat, sedekah, infak, ibadah lainnya supaya diterima Allah. Dan wajib juga kita belajar ilmu kayak apa supaya amal ibadah itu bisa utuh sampai kita mati. Jangan terbulirit di tengah jalan. Orang naik haji 1000 kali, umpamanya kawa berumur beribu tahun, orang berumrah banyak pahala didapat sudah. Tapi kalau satu saat inya itu murtad, habis kada amalnya, habis amalnya habis. Jadi murtad, nah itu antara lain yang menggugurkan amal. Menyesal berbuat kebaikan. Ada orang menyesal naik haji. Aku naik hajinya udah 2 kali lagi jar lapah, uyuh. Nah, hanya datang haji orangnya, hanya datang haji. Aur garing aja di sana, garing. Masuk rumah sakit di sana. Abi bulik sigar, gagah pada dahulu. Ya bersuara, aku menyesal naik haji ada 2 kali lagi, uyuh lapah. Nah, perbuatan baik itu bila disesali menggugurkan pahala. Jadi bila berbuat baik itu cari, jangan sampai menyesal, jangan sampai menyesal. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah berkenan menyelamatkan kita semua dengan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini ayat-ayat yang membuat kita takut kepada Allah. Di antara ayat-ayat yang mencakup antara khauf dan raja adalah firman Allah Ta'ala. Yang pertama tadi, golongan pertama, ayat-ayat yang menumbuhkan harapan kita. Ayat-ayat golongan kedua, ayat-ayat yang membuat kita takut kepada Allah. Yang ketiga ini ayat-ayat yang menggabungkan keduanya, takut dan mengharap. Adalah firman Allah Ta'ala, Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim. Artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku bahwa aku zat yang agung ampunannya, lagi pula balas kasih para hamba. Sesudah ayat ini selanjutnya Allah berfirman, wa anna azabi huwal azabul alim, wa anna azabi huwal azabul alim. Artinya, dan sungguh siksaku adalah siksa yang teramat pedih. Artinya Allah Ta'ala itu orangnya pengampun, pemaaf, sudah balas kasih. Itu sifat Tuhan. Kalau Tuhan itu menyiksa orang juga berarti orangnya luar biasa ngarannya, luar biasa jahatnya, luar biasa buruknya. Kalau orang itu sudah kita kenal penyayang, pengasih, pengampun, pemaaf, orang kenal sekampungan dah sidin itu pemberian, pemaafan. Atau saat sidin menampilin orang jahat benar, orang yang sidin tampilin itu berarti orangnya. Karena lawan sidin itu mau sedikit tak ada apa-apa, mau salah-salah sedikit yang sidin itu dimaafi sidin, diberi sidin duit. Amang sawat sidin itu menampilin berarti orang itu berat bana salahnya, berat bana salahnya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Firman semacam ini dimaksud akan raja harapan, jangan sampai menguasai diri engkau seluruhnya.
Jadi supaya jangan kita larut, jangan larut dalam angan-angan, dalam harapan. Begitu pula firman Allah Ta'ala, syadidul iqab, artinya Allah adalah zat yang sangat keras siksanya. Sesudah itu Allah Ta'ala berfirman, zitauli la ilaha illahu, artinya zat yang mempunyai pemberian, tiada Tuhan selain dia. Tuhan itu kalau menyiksa, siksanya kada kawa disandang. Tetapi Tuhan itu maha pemberian orangnya. Nah, jadi ayat-ayat seperti inilah yang bisa membuat kita terus-menerus dalam taat kepada Allah. Ayat-ayat seperti ini yang membuat kita bisa melawan nafsu kita. Yang lebih menakjubkan lagi, firman ini dimaksudkan agar khauf jangan sampai menguasai diri engkau sama sekali. Yang lebih menakjubkan lagi ialah firman Allah, wa yuhadzirukumullah nafsahu, artinya Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya. Lalu disambung, wallahu raufun bil ibad, artinya Allah sangat balas kasih kepada para hamba. Ayat yang menakjubkan. Allah mengingatkan kepada kita agar takut kepada Allah, dan Allah itu pengasih kepada hambanya. Kita disuruh takut kepada orang yang maha pengasih, bukan disuruh takut kepada orang yang maha perkasa. Yang lebih menakjubkan lagi firman-Nya, man khasyar rahmana bil ghaib, artinya barang siapa takut kepada zat yang maha pengasih dalam keadaan ghaib, Allah menggantungkan ketakutan hamba dengan asma Rahman, bukan dengan asma Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir dan sebagainya. Barang siapa takut kepada Tuhan yang maha pemurah penyayang, Allah memasang namanya Ar-Rahman, ada Muntaqim, penyiksa, supaya rasa takut itu disertai ingat kepada rahmat Allah. Ketakutan engkau tidak menghilangkan hati engkau sama sekali, sehingga firman itu menakut-nakuti, tapi berada dalam pemberian keamanan, dan menggerakkan, tapi terkandung dalam mendiamkan. Sebagaimana kalau engkau mengucapkan, apakah engkau tidak takut kepada ibumu yang selalu balas kasih kepadamu? Nah, sama itu. Apakah engkau tidak takut kepada ayahmu yang sangat mengasihimu? Apakah engkau tidak takut kepada pemimpin yang pemurah? Yang menjadi maksud dari takut campur harap adalah agar jalan ibadah itu tengah-tengah. Jangan sampai berjalan menuju rasa aman saja atau putus asa belaka. Kebanyakan kita ini terlalu banyak mendengari ayat-ayat tentang kasih sayang Allah. Kebanyakan kita diisi dengan mendengari ayat-ayat yang ampunan Allah, sehingga kita banyak lalai. Kita menganggap berbuat dosa, makanya diampuni Tuhan aja, mun aku tobat. Kita malas beribadah, kayaknya dapat rahmat saja lawan Allah, karena aku banyak bakawan lawan habaib, banyak. Karena aku dapat aja rahmat Tuhan, karena aku banyak bakawan lawan ulama. Nah, ini nang salah-salahnya. Akibatnya jadi rasa malas, jadi rasa aman. Itu yang dilarang, itu yang dihindari. Jangan macam itu, dan jangan juga tadi sampai ketakutanan. Aku lihat aku beribadah, nah sekali diterima juga. Nah, jangan. Itu ke jalan kiri ngarannya. Aku ulir nuntut ilmu, kada kau makayu lagi hati kadap, nah bertambah kadap.
Menuntut ilmu itu adalah ta'arrudu nafahatillah. Kita dudukan berkumpul sini lah. Itu ta'arrud li nafahatillah. Bahasa kitanya apa? Menanai hidayah Allah. Karena Allah tuh mahambur hidayah, dihambur Tuhan. Nang betanainya belum tentu dapat, apalagi nang kada betanai. Nang menanai tangan nih, belum tentu dapat semuaan. Apalagi nang kada menanai. Kayak misalnya dihambur duit puluhan, duit pirak, semuaan tenai tangan, dihambur duit, ada nang taliyung, ada nang kada dapat. Tapi ini tiap hari Tuhan bahambur itu, ada kayaknya sekali nang dapat. Nah, jadi jangan putus asa. Kada kau makai juga aku lagi, belum tentu. Pas kena turun, pas di situ Allah memberikan hidayah. Ada orang misalnya dalam kitab sembahyang tahajud itu baik, sembahyang tahajud itu dianjurkan, sembahyang tahajud itu macam-macam lah. Boleh ke rumah mendengar di pengajian nih, tapi guringnya melandau, atap guring melandau. Kalau tahu tahajud, turun pulang ke pengajian. Karena 2-3 hari pengajian, tak kisah pulang pengajian nih. Tahajud itu baik, tahajud ini macam-macam fadilatnya. Mulutnya ke rumah, kada pakai, tatap kayak biasa. Tapi ini aktif sejak pengajian, turun taruh sejak pengajian. Mendengar pulang satu saat kena tahajud itu bagus, tahajud ini. Mulutnya ke rumah, kada kau makai juga. Mungkin kita angka 90 kali inya mendengar, hanya Tuhan beri hidayah. 90 kali dah ke pengajian nih, kisah itu aja. Nah, hanya dapat hidayah, hanya tak pakai. Bisa terjadi, bisa terjadi. Jadi jangan menganggap kada kau makai juga. Mau sekali kada kau makai, bisa kena kali yang kedua mendengar bisa makai. Kali kedua masih kada kau makai, orang ke dokter juga. Ke dokter sekali minum obat, maulah ampi sekaligus kada mau. Isuk minum obat pulang kayaknya sampai 10 hari minum obat, hanya ada perubahan. Kayak itu juga orang menuntut ilmu itu. Orang menuntut ilmu kayak itu. Ulangi aja. Bisa kitab bukunya baca tentang apa amalan ibadah yang kita kada kalau menggawi, apalagi umpamanya baca kitabnya. Ini baca, tutup habis. Kayaknya isok baca pulang kitabnya tentang ibadah yang kita belum kau menggawi itu, baca pulang, tutup. Isok kita baca pulang, apalagi 2 kali sehari kayak minum obat, 3 kali sehari baca pulang. Kayaknya ada hidayah Tuhan datang berkat ilmu itu, berkat pengarangnya ke orang wali. Akhirnya kita bisa mengamalkan itu ibadah nang kita belum kawa mengamalkan tadi. Namun kita sudah beranggapan pada kawa cuma mengamalkan, ini jalan kiri ngarannya, jalan putus asa daripada rahmat Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mau berpikir mengenai peringatan Allah yang bijaksana ini Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dengan rahmatnya. Karena Allah adalah zat yang pemurah, lagi pula mulia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pokok kedua pulang. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.